2024 dinilai ringan. Pada 1 Februari 2023 lalu, Menteri Kesehatan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menekan angka stunting DKI di bawah 5%. Provinsi DKI Jakarta akan dijadikan provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara-negara maju di dunia. Untuk memenuhi target nasional tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk sejumlah program prioritas untuk menangani stunting. Pemprov DKI Jakarta menggalang seluruh sektor untuk bekerja sama dalam satu haluan untuk mengurangi jumlah stunting di seluruh wilayah ibu kota. Nah, kami menggandeng semua pihak, termasuk juga pejabat DKI menjadi orang tua asuh, ya, menjadi orang tua asuh. Dan begitu juga kepada masyarakat, kepada pihak-pihak swasta yang memang secara mandiri mereka juga menjadi orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan tadi. Pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi, yaitu memberikan daging, memberikan ayam, telur, susu. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat bisa manfaatkan itu untuk anak-anaknya. Yang berikutnya adalah sekali lagi pola hidup dan sekali lagi pola bagaimana mereka disiplin untuk tetap ke puskesmas. Sekali lagi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa suksesnya mengentaskan stunting. PJ Gubernur Heru optimistis mampu menurunkan angka stunting dengan berbagai cara melalui sejumlah program kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang telah berjalan. Pada Maret 2023 lalu, pemerintah Provinsi Jakarta meluncurkan program Jakarta Bergerak Atasi Stunting, di mana program mencakup screening dan penyuluhan kesehatan bagi anak dan remaja, calon pengantin, serta sesudah menikah hingga mempunyai anak hingga usia 6 tahun. Salah satu contoh sukses mengatasi stunting yang sudah terlihat berada di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kelurahan Pondok Labu menerapkan sejumlah program untuk memenuhi gizi balita stunting. Pertama yaitu pencegahan. Pencegahan ini bentuknya seperti screening saat posyandu, kelas ibu hamil, pemberian vitamin A, seperti itu. Lalu yang kedua setelah pencegahan yaitu tahap kedua penjaringan. Penjaringan kami melakukan pemeriksaan awal di puskesmas, lalu kami merujuk juga ke rumah sakit seperti Mayapada, Pasar Minggu, seperti itu. Untuk ditangani oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi klinik yang memang lebih kompeten. Yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu pemulihan. Salah satunya yaitu gerakan orang tua asuh yang dilakukan oleh Pak Lurah. Lalu ada juga kelompok peduli gizi, yaitu kelompok bermain anak stunting. Setiap anak di Pondok Labu ditimbang dan diukur tinggi badan, dan jika kurang dari standar atau kurva pertumbuhannya melandai, maka anak akan ditetapkan kurang gizi atau stunting. Semua balita baik yang stunting maupun tidak juga diwajibkan datang sebulan sekali ke posyandu untuk dipantau perkembangannya. Jika pihak posyandu menemukan ada balita yang mengalami stunting, maka akan langsung dilaporkan dan dirujuk ke rumah sakit. Ada pula sistem orang tua asuh, di mana para orang tua asuh melalui kelurahan memberikan perhatian dengan cara mengirimkan makanan bergizi 3 kali sehari, juga memberikan susu, vitamin, dan beragam kebutuhan gizi lainnya setiap bulan. Yang jelas ini kan persoalan kita bersama ya. Jadi setelah ada gerakan ini, kita bersama-sama seluruh anggota Gulkarmat tergerak hatinya untuk membantu kegiatan ini. Per bulan berbentuk uang ya, kurang lebih sekitar 1,3 juta kita berikan ke PAIC. Tapi nanti pelaksanaannya dari PAIC itu tiap hari akan diberikan kepada yang anak stunting ini. Di Kelurahan Pondok Labu ada sebanyak 14 anak tercatat stunting pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya telah dikeluarkan dari status stunting berkat intervensi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta setempat. Ya, kalau kita di Kelurahan Pondok Labu, kita lebih komprehensif ya. Kegiatannya itu seperti tadi saya bilang, diawali dari pencegahan dulu, kemudian penjaringan, lalu pemulihan. Jadi nggak tiba-tiba kita
langsung kegiatan hanya pencegahan saja tapi nggak ada pemulihannya, karena kita komprehensif. Kemudian kita bawa juga anak-anak kita ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Terus kita sadar betul bahwa ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anaknya. Kita berharap juga bahwa bukan hanya dari pihak pemerintah yang membantu, tetapi kita juga mengajak dari masyarakat, dari peran serta swasta, dari peran serta masyarakat untuk membantu dalam kegiatan orang tua asuh ini. Kelurahan Pondok Labu bahkan sempat meraih penghargaan penanganan anak stunting melalui kelompok peduli gizi award yang diselenggarakan pemerintah Kota Jakarta Selatan atas keberhasilan penanganan stunting yang dinilai efektif. Tak hanya di Pondok Labu, upaya yang sama juga dilakukan di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pada 23 Mei 2023 lalu, PJ Gubernur DKI Jakarta mengunjungi langsung Puskesmas Pademangan yang memiliki program Kelenting Puspa atau kolaborasi intervensi menurunkan stunting Puskesmas Pademangan. Jakarta sudah sepatutnya menjadi rujukan untuk pemerintah daerah lain dalam perang menurunkan stunting. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Untuk pernapasan udara manusia juga bagus. Malah pusing ya kalau nggak ada taman kayak begini. In association with Persatuan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta siap menjadi wadah tumbuh berkembang bagi seluruh warga. Dalam rangka hari ulang tahun ke-496 Kota Jakarta yang mengusung tema Jadi Karya untuk Nusantara, mari bersama optimalkan seluruh sumber daya. Buka ruang kreativitas seluasnya untuk kesejahteraan warga. Dan siap menjadi barometer kemajuan daerah-daerah lain di Indonesia. Mari bersama-sama kita sambut Hari Jadi Kota Jakarta yang pada tanggal 22 Juni 2023 ini genap berusia 496 tahun. Dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik, semangat memajukan Jakarta, semangat membangun Indonesia. in association with Menjadi ibu kota negara yang tumbuh dan berkembang dengan segala modernisasinya, Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau yang bermanfaat sebagai oase kesejukan. Kehadiran ruang terbuka hijau berperan sebagai paru-paru bagi kota. Kini, Jakarta juga memiliki beragam ruang terbuka hijau berkonsep taman yang ikonik, serta menjadi landmark Jakarta sebagai kota yang memperhatikan estetika dalam penataan kota. Taman Lapangan Banteng di Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi contoh telah bertransformasinya sebuah kawasan monumen menjadi RTH dengan konsep taman wisata. Taman yang berdiri di atas lahan seluas 5,2 hektar ini memiliki tampilan yang jauh lebih modern dan tertata.
Ada 3 zona yang tersedia di taman yang berlokasi dekat Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini, yakni zona monumen, zona olahraga, dan juga zona taman dan hutan kota yang seluruhnya tak hanya bisa dinikmati secara visual, namun juga bisa dirasakan secara fungsi. Taman Lapangan Banteng kini memiliki multi peran bagi masyarakat, baik itu sebagai tempat berolahraga, berwisata, bekerja, dan menjadi lokasi bersantai yang ada di pusat kota Jakarta. Selain Taman Lapangan Banteng, ada juga ruang terbuka hijau di tepian Waduk Pluit yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektar dan kini telah menjadi taman yang memiliki sarana rekreasi bagi masyarakat di wilayah Jakarta Utara. Rimbunnya pepohonan, sarana olahraga dan hobi, arena bermain anak dimanfaatkan oleh banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini. Siapa mengira Taman Waduk Pluit yang diresmikan pada tahun 2013 lalu bisa menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat sekaligus menjadi tempat asri yang teduh. Satu, lebih aman untuk bencana ya. Yang kedua, untuk pernapasan udara manusia juga bagus. Untuk menghirup daripada kayak kita banyak polusi, nyari tempat, aduh enaknya di mana nih? Yang deket, yang terjangkau, terus yang kayak kita ekonominya terjangkau juga gitu kan. Kalau jauh-jauh kan biayanya malah pusing ya kalau nggak ada taman kayak begini. Selain RTH Taman Lapangan Banteng dan Taman Waduk Pluit, Jakarta juga masih memiliki taman ikonik lainnya yang tersebar di penjuru Jakarta. Transformasi taman-taman di Jakarta yang berorientasi kepada pemanfaatan lahan juga tercermin dari hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau yang tidak hanya sebagai penghias kota yang pasif, namun juga aktif. Ruang terbuka hijau juga bisa memberikan manfaat bagi warga Jakarta untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga, berekreasi, tempat berinteraksi. Kedua komunitas ini sering melakukan aktivitas bersama, mulai dari latihan hingga membuat penyelenggaraan acara kompetisi skateboard di arena skatepark Kalijodo. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan skatepark Kalijodo juga bisa menjadi tempat lahirnya sejumlah talenta-talenta dalam skateboarding yang juga sudah mengikuti beragam kejuaraan mulai tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Kalau di Kalijodo ini tiap minggu tuh hampir ada karena memang tempat rutin kita. Tapi sebenarnya tiap hari juga ada, cuman biasanya itu sore. Kalau siang kan panas di sini gitu. Oh ya, ini kan ya, kita betul. dari pertama kali diresmikan kita udah di sini jadi home base jadi home base. Iya, pas waktu pertama kali diresmikan juga kita ikut main juga di sini gitu. Keberadaan sejumlah komunitas beserta anggotanya di RTH Kalijodo ini menjadi bukti bahwa ada peran penting yang dimiliki oleh ruang terbuka hijau sebagai ruang ketiga bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi sambil menyalurkan hobi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki beragam fungsi yang positif bagi kota Jakarta. Hal ini pula yang melatar belakangi Heru Budi Hartono untuk terus berpartisipasi dalam melakukan penataan terhadap sejumlah RTH dan lahan di wilayah DKI Jakarta untuk tetap asri dan semakin hijau sejak awal masa kepemimpinannya. RTH ini kan pertama bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk kegiatan tadi, misalnya skala kecil mengentaskan stunting, bisa juga untuk kegiatan ibu-ibu, kegiatan ngajar-mengajar PAUD. Contohnya misalnya di Kalijodo itu, waktu ketika saya dengan Kepala Dinas Taman ke sana, manfaatnya bukan itu saja. Ada orang berinteraksi olahraga di sana ada UMKM tumbuh, sehingga UMKM-nya berjalan, manfaatnya bisa untuk anak-anak bermain, bisa untuk bercengkrama, selain itu juga bisa menurunkan polusi. Ya. Kalau menanam pohon itu tidak hari ini hasilnya, tapi 3-4 tahun, dan insya Allah Jakarta bisa menambah ruang terbuka hijau yang terus-menerus.
Heru pun menambahkan bahwa Jakarta juga akan terus berpartisipasi dalam aksi penghijauan sebagai langkah nyata dalam keikutsertaan Jakarta yang mendukung target net zero emission pada 2060 mendatang. Sedangkan untuk jangka pendek, penghijauan Jakarta juga dilakukan di sejumlah jalur hijau yang berada di jalan-jalan protokol, taman, dan zona hijau lainnya untuk mendukung diselenggarakannya KTT ASEAN ke-43 2023, di mana Jakarta hadir sebagai tuan rumah. Agar tercipta ciri khas dan estetika kota yang menjadi cerminan tersedianya ruang ketiga bagi warga Jakarta. Pada hari jadi DKI Jakarta ke-496, harapan terhadap ruang terbuka hijau juga dilontarkan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemanfaatannya agar RTH di Jakarta bisa bertambah secara jumlah, lengkap secara fasilitas, dan juga terjaga. Sarannya satu, kalau udah seperti itu, jangan rusak lingkungan kita. Jaga dan pelihara apa yang sudah dibangun. Manfaatkan kalau bisa ada kontribusi ya dibuat oleh masyarakat. Apakah di lorong, di gang, taman kecil, di lingkungan, dari tingkat lingkungan, mungkin dari keluarga. Bisa ada lahan yang bisa dimanfaatkan, lahan pribadi. Di tingkat RT, RW, kembangkan sampai tingkat kampung. Jadi kalau jadi mimpi kita adalah jangan jadikan Jakarta hutan beton. Kembalikan Jakarta padaku dengan menjadikan Jakarta yang hijau, asri, dan manusiawi. Lebih banyak lagi ya sarana untuk hiburan yang gratis seperti lapangan terbuka gini ya. RTH itu memang idealnya mencakup untuk semua kalangan ya. Ada yang mulai dari anak kecil hingga lansia gitu, semua bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Contohnya Kalijodo di sini tempatnya udah banyak ya. Hanya tinggal diperbaiki saja fasilitasnya supaya lebih proper lagi gitu. Dan semuanya bisa memanfaatkan dan gratis. Itu sih intinya. Dan di tengah kota gitu. Ada panggilan hati bahwa sebagai warga ingin ikut Jakarta ini bersih, Jakarta ini sehat, Jakarta ini udaranya In association with Jakarta adalah kota yang menawarkan banyak pengalaman dan pilihan. Beragam tantangan berhasil dihadapi, menjadikan kota ini semakin maju, berkembang, dan terdepan. 496 tahun, bukan sekedar matangnya usia. Ini adalah perjuangan panjang kota Jakarta dalam melintasi masa dengan terus memberikan ruang kreativitas untuk berkarya. Sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bertirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan, Jakarta selalu mengedepankan kesejahteraan yang memberdayakan dan berperi kemanusiaan. Beli sukun di Pasar Mangga 2, pulangnya mampir ke GBK, buat olahraga. Selamat ulang tahun ke-496 Kota Jakarta tercinta. Semoga selalu nyaman dan aman bagi seluruh warga. Jadi karya untuk Nusantara yang menjadi tema HUT ke-496 Kota Jakarta. Mempunyai makna bahwa Jakarta siap mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga menjadi barometer dan pemantik kemajuan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Dirgahayu Kota Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. In association with
Ruang terbuka hijau bagi sebuah wilayah seperti Jakarta tak ubahnya sebuah paru-paru bagi kota. Menyerap polusi, memproduksi oksigen, pengendali banjir, estetika kota, hingga menjadi ruang ketiga bagi masyarakat. Secara umum pengertian dari ruang terbuka hijau atau RTH adalah area memanjang, jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Saat ini dari 6 wilayah di DKI Jakarta, wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara secara berurutan memiliki presentase paling luas dalam kepemilikan ruang terbuka hijau dengan capaian masing-masing lebih dari 20%. Dari data milik Pemprov DKI Jakarta di situs jakarta1.jakarta.go.id, luasan ruang terbuka hijau milik Pemprov DKI Jakarta mencapai 33,34 km persegi atau sekitar 3.334 hektar. Dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 tentang ruang terbuka hijau, tercantum bahwa penyelenggaraan RTH dilakukan sebagai upaya pemenuhan, ketersediaan, dan pemanfaatan RTH yang sejalan dengan rencana tata ruang. Di mana RTH ini juga terbagi dalam 2 kategori, yakni RTH publik yang ditargetkan bisa mencapai 20% dan juga RTH privat dengan target 10%. Namun pemenuhan dan menjaga ruang terbuka hijau tidak menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta sendiri. Ada kerjasama yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga kondisi dari RTH dan lahan yang sudah ada untuk tetap memiliki fungsi dan manfaat serta estetika. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah dan terus melakukan penataan dan penghijauan di sejumlah lokasi, baik itu taman maupun kawasan tak terjamah untuk ditanami pepohonan. Hal ini dilakukan dengan sinergitas atau kerjasama antara pemerintah provinsi beserta jajaran di bawahnya, para mitra dan juga masyarakat. Teman-teman swasta selalu meminta, begitu pemerintah daerah menggaungkan terus menanam pohon, mereka juga turut dengan niat baik dan menawarkan bahwa lokasi-lokasi mana yang bisa ditanam. Contohnya misalnya kemarin itu di Jakarta Timur, terus terakhir saya di Jakarta Utara dan beberapa titik di Jakarta Selatan. Sehingga harapan kami adalah sinergi dengan pihak swasta, CSR-nya bisa menanam pohon, menghijaukan Jakarta. Simple. Di bantaran-bantaran sungai, di tempat yang memang kupingan-kupingan jalan seperti Jakarta Selatan, begitu juga ada namanya yang sudah dibeli oleh Dinas Pertamanan tahun-tahun sebelumnya, bank tanah yang ada di Dinas Pertamanan kita hijaukan. Lantas berikutnya adalah kewajiban fasos-fasum. Itu ada pasti ada peruntukannya ruang terbuka hijau, sehingga semuanya bisa menambah ruang terbuka hijau dan manfaat, khususnya misalnya sepanjang tol yang contohnya saya sampaikan Becakayu itu adalah milik pemerintah pusat PUPR dan dikelola oleh Badan Pengelola Tol, tapi di bawahnya itu kita perdayakan. Hadirnya Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan penghijauan, baik yang menjadi bagian dari Pemprov DKI secara mandiri maupun melibatkan mitra kerja, menjadi sebuah simbol keseriusan Jakarta untuk menambah luasan ruang terbuka hijau di wilayahnya. Sejumlah program penghijauan yang dilakukan secara sinergi ini antara lain adalah dengan melakukan penanaman pohon di lahan-lahan yang belum terjamah seperti di 14 km sempadan banjir Kanal Timur dan juga di 5 km di kolong jalan tol Becakayu. Terbaru pada Jumat 16 Juni 2023, Heru Budi Hartono juga kembali melakukan penanaman pohon di RTH yang berlokasi di RW 9, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ditemani bersama sejumlah unsur mulai dari Kepala Dinas KPKP, Wali Kota Jakarta Utara, Camat, hingga Lurah Sunterjaya, tokoh agama, dan masyarakat.
bersinergi untuk melakukan penghijauan di atas lahan seluas 700 meter persegi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun turut serta menanam pohon produktif, yakni lemon citrus dan tanaman lainnya di RTH Swadaya bersama anak-anak berkebutuhan khusus yang juga berpartisipasi. Langkah ini diungkapkan oleh Heru Budi Hartono sebagai hal positif untuk bersama-sama masyarakat dalam menghijaukan ibu kota Jakarta. Berdasarkan data rekapitulasi dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang terhitung sejak Oktober 2022 hingga Mei 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui unit kerjanya telah berhasil menanam 45.472 pohon di Jakarta, yang mana 36.042 diantaranya merupakan pohon pelindung dan juga pohon produktif. Angka tersebut juga didukung dengan dilakukannya penanaman sebanyak 3.120.360 tanaman hias dan toga pada periode yang sama. Terakhir, untuk tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga sudah melakukan perencanaan untuk membangun RTH Taman di 23 lokasi yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dengan luasan seluruhnya mencapai lebih kurang 67.327 meter persegi. Sinergitas atau gotong royong dalam menumbuhkan ruang terbuka hijau di Jakarta juga dilakukan bersama masyarakat. Di tengah keterbatasan lahan di ibu kota, ada sejumlah warga yang berinisiatif untuk turut menambah ruang hijau. Salah satunya warga di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Adalah RB Sutarno, seorang pensiunan guru yang kini mengabdikan hidupnya untuk kelestarian lingkungan. Sejak tahun 2008, Sutarno memulai semuanya di lokasi tempatnya tinggal. Mengembangkan pertanian urban dan perkebunan urban yang dibuat di pekarangan rumah yang terbatas dengan akses jalan gang. Bukan hal mudah bagi Sutarno untuk memulainya. Namun berkat kegigihan dan juga keinginan kuat untuk membuat Jakarta menjadi kota yang sehat dengan bersihnya udara, Sutarno pun berhasil mengantarkan kawasan tempatnya tinggal menjadi kampung pro iklim dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat, dan juga meraih penghargaan Kalpataru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami menyadari bahwa Jakarta mencari tempat kan sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Artinya setiap jengkal tanah, katakan untuk pengganti RTH kan bisa vertical garden, bisa rooftop garden. Nah itu meskipun tidak terbuka tetapi full tanaman, ya artinya kan hijau juga. Nah yang mendasari kami ya memang ada panggilan hati bahwa sebagai warga ingin ikut Jakarta ini bersih, Jakarta ini sehat, Jakarta ini udaranya bagus lah. Dengan lahan yang sangat terbatas, Sutarno mengajak warga di RW 01 Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara untuk menanam beragam tanaman mulai dari tanaman hias hingga tanaman konsumsi seperti buah, sayuran, dan obat-obatan. Sebagian hasilnya juga bisa dikonsumsi untuk warga sekitar. Masyarakat menerima, bahkan merasakan penghijauan ini, mereka bisa makan sayur dari gang. Itu penghargaan yang luar biasa. Sutarno menyebut Pemprov DKI Jakarta beserta jajaran telah berperan penting dalam segala upayanya dalam melestarikan lingkungan sekaligus menambah zona hijau di Jakarta melalui kebijakan aturan yang dibuat serta dukungan secara langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pada tahun 2023, Sutarno juga tengah membuat program kerja dengan menghidupkan ruang terbuka hijau untuk bisa dikelola oleh anak-anak berkebutuhan khusus hingga 2024 mendatang. Nah kebetulan kan kami di DKI Jakarta. Nah DKI Jakarta ini luar biasa perhatiannya baik terhadap individu masyarakat penggiat, tapi juga kepada komunitas-komunitas ataupun kelompok masyarakat RT RW. Contohnya Pergub 77 itu kan memfasilitasi, memberikan pelatihan, memberikan sosialisasi bagaimana mewujudkan lingkungan. Lalu Pak Lurah, Pak Camat, itu luar biasa ketika ada gerakan masyarakat yang kaitannya dengan lingkungan yang baik.
memberikan support. Di RTH dengan luasan sekitar 700 meter persegi, Sutarno melanjutkan pengabdiannya untuk terus membuat zona hijau di sekitar tempat tinggalnya. Meski berbeda lokasi rukun warga, Sutarno dipercaya untuk turut menumbuhkan aneka tanaman di lokasi ini, yang juga dilakukan bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Sutarno menilai bahwa menangani lingkungan bukanlah tanggung jawab pemerintah sendiri, namun diperlukan adanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya ruang terbuka hijau itu tentunya kita bisa menurunkan emisi karbon. Banyak manfaatnya. Selain itu, kami juga merawat taman-taman yang sudah ada. Taman-taman yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kami, ya tentunya kita tetap kita rawat. Dan tentunya kita bisa meningkatkan happiness bagi penduduk Jakarta. Masuk ke Siaga 3, sebelum masuk ke Siaga 3, maka air di Kali Ciliwung ini sudah kita belokkan ke Kali Cipinang. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Sukses Jakarta untuk Indonesia in association with Menuju transisi dari ibu kota negara menjadi kota bisnis berskala global, Jakarta terus bergerak. Membangun kota, menyelesaikan segala tantangan, dan menjadikannya sebagai pijakan untuk kemajuan. Kota ini dibentuk dengan semangat gotong royong dan toleransi. Sehingga menghasilkan jutaan cerita dan prestasi di setiap sudut dan ruang-ruangnya. Kenyamanan, keamanan warga menjadi prioritas utama agar semakin rukun dalam harmoni tinggal di kota ini. Dengan simpul persatuan dan keadilan bagi seluruh warga, Jakarta siap menjadi wadah tumbuh berkembang bagi seluruh warga. Dalam rangka hari ulang tahun ke-496 Kota Jakarta yang mengusung tema Jadi Karya untuk Nusantara. Mari bersama optimalkan seluruh sumber daya. Buka ruang kreativitas seluasnya untuk kesejahteraan warga. Dan siap menjadi barometer kemajuan daerah-daerah lain di Indonesia. Mari bersama-sama kita sambut Hari Jadi Kota Jakarta yang pada tanggal 22 Juni 2023 ini genap berusia 496 tahun. Dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik, semangat memajukan Jakarta, semangat membangun Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sukses Jakarta untuk Indonesia in association with Banjir menjadi salah satu permasalahan klasik sejak Jakarta masih dikenal dengan sebutan Kota Batavia. Ini kan hujan dari semalam. Pokoknya kalau hujan semalaman pasti banjir. Susah lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kerja, Pak. Kira 2 RT nih. 2 RT. Sekitar 300-an rumah. Zainuddin HM dalam buku Banjir Jakarta mencatat, kota ini sudah kerap dilanda banjir sejak 3 abad lalu yang disebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung dari Buitenzorg yang saat ini dikenal sebagai Bogor. Sejak era reformasi, banjir besar yang turut memakan korban jiwa menjadi siklus 5 tahunan. Banjir terjadi karena faktor-faktor yang kian kompleks, bukan semata permasalahan tingginya intensitas hujan. Jakarta berada di antara 13 aliran sungai. Berkurangnya wilayah serapan air hingga fakta terus terjadinya penurunan permukaan tanah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bukannya tanpa upaya untuk menyelesaikan problema ini. Mulai dari pengerukan sungai dan waduk hingga mengembangkan program pengendalian banjir berbasis Internet of Things. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat juga terus berupaya merampungkan proyek sodetan Kali Ciliwung yang merupakan infrastruktur untuk mengurangi puncak banjir di Kali Ciliwung dengan cara mengalihkan aliran air ke Kanal Banjir Timur. Ketika Kali Ciliwung mencapai elevasi tertentu, ya, dalam perhitungan kami itu debitnya sekitar 300 kubik, maka itu akan kita mulai alihkan ke Kali Cipinang yang kemudian masuk ke Kanal Banjir Timur. Itu nanti sistem kerjanya dari sudetan itu seperti itu. Dan bahwa ketika di Kali Ciliwung itu debit airnya naik, ya, kemudian di sini kita perkirakan ketika akan menyebabkan di Manggarai itu masuk ke siaga 3. Sebelum masuk ke siaga 3, maka air di Kali Ciliwung ini sudah kita belokkan ke Kali Cipinang. Di dalam perencanaan kami 60 meter kubik per detik yang bisa kita alihkan. Tapi dalam simulasi kami itu bisa lebih besar dari itu, bisa mencapai sekitar 66 meter kubik. Pada Januari 2023, Presiden Joko Widodo bersama jajarannya dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau perkembangan proyek sodetan yang kian mendekati rampung. Sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu pemerintah daerah mengentaskan atau menyelesaikan atau mengurangi banjir di Jakarta dengan membangun 2 waduk di wilayah Jawa Barat, ditambah dengan di dalam DKI adalah sodetan Kali Ciliwung yang memang sangat diperlukan oleh pemerintah pusat, PUPR, untuk pemerintah daerah melakukan percepatan sodetan. Jadi lokasinya itu tidak lebih dari 2 meter ya, di sini ada dinding, sana adalah lokasi lahan warga, di sininya adalah side pile ya kurang lebih 2 meter, tapi panjangnya kurang lebih 200 sampai 300 meter. Kemarin Pak Wali sudah saya minta untuk menanam dan sudah dilakukan. Ya mungkin ada 100 sampai 150 pohon. Artinya sodetan Kali Ciliwung penampang basahnya sudah dapat untuk dilakukan proses untuk pembuangan air menyodet dari Kali Ciliwung. Di sisi kiri kanannya kan sudah kita bebaskan dan sudah bisa kita tanam pohon. Dan itu progresnya bisa mengurangi cukup signifikan terhadap banjir di Jakarta. Selain normalisasi sungai dan merampungkan proyek sodetan Kali Ciliwung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan inovasi dan terobosan lain pengendalian genangan dan banjir. Bekerja sama dengan pemerintah pusat, DKI juga membuat ruang limpah sungai melalui proyek 942 atau 9 polder, 4 retensi air, dan 2 peningkatan kapasitas sungai. Program infrastruktur untuk menciptakan ruang terbuka biru ini menelan biaya hingga 1 triliun rupiah yang dialokasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari dana pinjaman pemerintah pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2021. Ruang limpah sungai serupa dengan waduk atau floodplain yang difungsikan untuk menangani limpahan air sungai sehingga mengurangi beban aliran sungai di kawasan hilir. Hingga 2023 ada 3 ruang limpah sungai yang sudah rampung dibangun, yakni di kawasan Brigif Jagakarsa dan Lebak Bulus Jakarta Selatan, serta di Pondok Ranggon Jakarta Timur. Tak hanya menjadi sarana pengendalian banjir, ruang limpah sungai ini juga menjadi ruang ketiga untuk warga Jakarta. Berbagai aktivitas dilakukan warga di ruang limpah sungai baik di Brigif, Lebak Bulus maupun Pondok Ranggon. Mulai dari berolahraga, memancing, hingga menjadi tempat bermain anak-anak dan ruang interaksi warga. Memang banjir rob ini akan terasa parah
jika dibarengi oleh faktor meteorologi. In association with Jakarta adalah kota yang menawarkan banyak pengalaman dan pilihan. Beragam tantangan berhasil dihadapi, menjadikan kota ini semakin maju, berkembang, dan terdepan. 496 tahun, bukan sekedar matangnya usia. Ini adalah perjuangan panjang kota Jakarta dalam melintasi masa dengan terus memberikan ruang kreativitas untuk berkarya. Sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bertirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan, Jakarta selalu mengedepankan kesejahteraan yang memberdayakan dan berperi kemanusiaan. Beli sukun di Pasar Mangga 2, pulangnya mampir ke GBK, buat olahraga. Selamat ulang tahun ke-496 Kota Jakarta tercinta. Semoga selalu nyaman dan aman bagi seluruh warga. Jadi karya untuk Nusantara yang menjadi tema HUT ke-496 Kota Jakarta. Mempunyai makna bahwa Jakarta siap mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga menjadi barometer dan pemantik kemajuan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Dirgahayu Kota Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. In association with Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius tangani banjirop di wilayah pesisir ibu kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya secara intens melakukan pembahasan progres dan kelanjutan proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara, National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Penanganan banjir termasuk rob yang tak kenal musim kemarau maupun penghujan menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam APBD DKI tahun 2023, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama. Penanganan banjir dialokasikan sebesar 12% dari total APBD 2023 yang mencapai 83,7 triliun rupiah. Pembangunan proyek ini menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga bersinergi dengan pihak swasta. Data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencatat, hingga tahun 2022 terdapat 10 tanggul untuk menghadang rob di utara Jakarta dengan total tanggul terbangun mencapai 17 km. Di bawah kepemimpinan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangunan tanggul NCICD kembali dilanjutkan. Ada 5 lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni di kawasan Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, dan Kali Blencong. Pemerintah daerah berkewajiban membangun tanggul pantai bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu berkewajiban sepanjang 19,5 kilo. Nah, sudah dilakukan kalau tidak salah pemerintah itu 9 kilo, tinggal dilakukan 10. Nah, pemerintah pusat melalui PUPR itu 16 kilo. Nah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nanti juga memikirkan untuk bangun giant seawall. Nah, di sisi lain ada pihak swasta yang kurang lebih 2,1 kilo juga membangun tanggul. Nah, ini diharapkan bisa selesai tanggul pantai ini di 2027. Insya Allah di lapangan tidak ada masalah. Karena ada titik-titik tertentu yang memang bersinggungan dengan masyarakat yang harus kami
sosialisasikan. Sekali lagi ini penting karena untuk menjaga keberlangsungan Jakarta. Nah, kalau tanggul pantainya sudah secara keseluruhan yang saat ini sekarang baru mencapai 46-49%, maka misalnya daerah Kamal, daerah Cilincing, daerah Kalibaru, daerah Tanjung Priok itu bisa terhindar dari rob, termasuk daerah Penjaringan sekitar Waduk Pluit. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak rob dan dampak banjir dari hulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut upaya pengendalian rob di wilayah pesisir Jakarta merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan. 1 bulan bisa terjadi 1 hingga 2 kali, tergantung wilayahnya. Dan ini bisa ditandai waktunya, yaitu awal dan pertengahan bulan Hijriah. Nah, ini masyarakat bisa menandai waktu-waktu penting itu yang bisa berlangsung 3 sebelum tanggal tersebut hingga 3 hari setelah tanggal tersebut. Memang banjir rob ini akan terasa parah jika dibarengi oleh faktor meteorologi. Misalnya saat ini di perairan Laut Jawa tinggi gelombangnya lebih dari 2 meter. Nah, ketika berbarengan dengan fase pasang maksimum, ini akan menambah dampak air laut masuk ke daratan. Di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, tiap kali laut pasang, banjir rob sudah pasti masuk kawasan permukiman. Kadang 2 hari sekali, kadang hampir seminggu sekali. Nggak nentu juga sih kalau pasang aja biasanya. Ya seperti ada aliran dari got aja kenceng, dia baru naik airnya. Situasi ini diperburuk oleh terjadinya penurunan tanah atau land subsidence. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat permukaan tanah turun 12-18 cm per tahun, efek dari penggunaan air tanah berlebihan. Sudah sea level rise-nya cukup stabil sekitar 0,34 mm per tahun, tapi juga pemakaian air tanahnya ini gila-gilaan, besar-besaran. Indikasinya apa? Sepanjang Pantura sudah dibangun hotel-hotel mewah, bintang 5. Yakin hotel nggak menggunakan air tanah nggak berlebihan? Kendaraan penuh. Itulah yang menyebabkan ini. Dari kawasan Pantura ini, kami menemukan satu, yang paling rusak itu adalah Pekalongan. Yang kedua, Semarang, 3, Jakarta. Selain sea level rise, land subsidence, di Pantura itu tanahnya aluvial, lembek. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengapresiasi dilanjutkannya pembangunan tanggul pantai di wilayah utara Jakarta. Ya, buat Jakarta untuk beberapa daerah sekarang ada skenario A, B, dan C. Sekarang nih sudah ada tanggul yang di pesisir itu yang sudah dibuat untuk melindungi wilayah-wilayah yang sangat sensitif seperti Pluit, Muara Angke, dan sebagainya, bahkan Sunda Kelapa. Udah itu kalau nggak begitu kan kita tenggelam ini sebagai sebetulnya sudah menghadapi tingkat kritis. Di usia Jakarta yang sudah 496 tahun, banyak suara warga berharap kota ini dapat terus berbenah untuk menjadi rumah yang aman, tentram, dan nyaman. Iya, untuk penghijauan saya sih berharap lebih banyak lagi RPTRA, lebih banyak taman-taman terbuka lah, biar ya minimal bisa mengurangi polusi lah ya. Untuk banjir sih, harapan saya untuk warganya sendiri bisa lebih diedukasi. Karena kalau pemerintahnya udah berupaya semaksimal mungkin, warganya masih buang sampah di kali, percuma. Dan untuk banjir nih, bisa juga nih bikin waduk kayak gini agar tidak ada yang kesumbat lagi menyebabkan banjir ya. Penanganan lingkungan yang lebih baik, seperti taman-taman seperti ini kayaknya masyarakat sekarang butuh. Karena setelah
COVID kemarin, kayaknya orang lebih suka kegiatan yang outdoor seperti ini. Bersih, tempat yang bersih, yang nyaman, apalagi di tempat yang seperti ini nyaman buat olahraga, itu aja. Lebih baik lagi, Cuy. Tambahin lagi, luasin lagi untuk penghijauannya aja sih sebenarnya. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Sukses Jakarta untuk Indonesia in association with